Setelah beberapa pekan hibernasi tidak upload di channel Budi Movie, kini saya kembali lagi menceritakan salah satu film horor yang berjudul Primbon tahun 2023. Dan bagaimanakah kisah lengkap dari film ini? Baiklah, tanpa berlama-lama kita langsung saja simak alur film selengkapnya. Film dimulai dengan adegan seorang perempuan muda bernama Rana yang hendak pergi ke hutan dan akan membuat video kejutan untuk ibunya yang berulang tahun. Jamunya masih belum siap. Rana sendiri pergi ke hutan tidak sendirian, melainkan dia akan ditemani oleh temannya yang bernama Janu. Tetapi sayangnya, setelah pembuatan video tersebut, Rana menghilang di hutan. Setelah semua orang mengetahui kabar hilangnya Rana, tim relawan dan beberapa tim SAR pun dikerahkan untuk mencari Rana. Namun alhasil, sudah 7 hari mencari, Rana tak kunjung ditemukan, sehingga akhirnya pencarian pun terpaksa dihentikan. Bapak-bapak lan ibu-ibu sederek sedaya, kula mengaturkan matur nuwun sanget. Beberapa hari kemudian, keluarga Rana mengadakan acara yasinan untuk mendoakan kepergiannya. Namun beberapa warga pun merasa aneh karena Rana belum pasti meninggal. Tetapi pihak keluarga Rana percaya jika Rana menghilang di hari yang sial. Dan hal tersebut berdasarkan suatu ramalan, yakni ramalan dari sebuah buku yang disebut Primbon. Petakannya manusia bumi ketepak dan berkalang tanah. Yowes, mati. Sementara itu, ibu Rana yang bernama Dini tentu saja merasa bersedih atas kehilangan anaknya. Beruntung, sang suami yang diketahui bernama Banyu selalu berusaha menenangkan istrinya. Dan ternyata Dini sangatlah yakin jika Rana masih hidup. Sampai-sampai ia selalu terbayang sesaat ketika Rana berpamitan sebelum hendak pergi ke hutan. Ibu. Hati-hati ya. Singkat cerita, kini mereka pun kebingungan menentukan tanggal kematian untuk Rana. Apakah ditulis saat tanggal Rana menghilang, ataukah pada saat pencarian Rana dihentikan? Sehingga Bude Nur yang merupakan kakak paling tua seketika saja membaca buku Primbon. Dan ternyata hari itu tepat ketika Rana pergi ke hutan yang dipercaya sebagai tanggal sial. Oleh sebab itu, Bude Nur menyarankan agar merubah dan menulis tanggal kematian Rana di hari pada saat pencarian dihentikan, agar nantinya pada saat acara 40 harian, keluarga mereka tidak terkena sial seperti Rana. Kalau gitu kita sepakati saja ya, kita taruh tanggalnya setelah pencarian ditutup. Di sisi lain, Dini yang masih bersedih atas kehilangan anaknya, merasa geram mendengar obrolan kakak iparnya tersebut. Terlebih lagi, Dini sangat yakin jika Rana masih hidup. Bu, ya sabar. Kalau memang sudah waktunya, sudah takdirnya, mau gimana lagi? Keluarga besarnya pun berusaha menenangkan Dini karena mereka hanya ingin berbuat baik untuk almarhumah. Namun Dini tetap saja menolak dan menjawab jika Rana adalah anaknya, sehingga dia lebih tahu apa yang terbaik untuk Rana. Apa itu salah? Seketika ucapan itu pun ditentang oleh Bude Nur serta berkata jika Dini tahu yang terbaik untuk anaknya, kenapa dia memberikan izin kepada Rana untuk pergi ke hutan, padahal hari itu adalah hari yang sial menurut Primbon. Dini memang tidak percaya dengan buku Primbon dan apa yang diucapkan oleh keluarganya ini. Namun di tengah-tengah perdebatan itu, tiba-tiba ya,
Tanpa disangka-sangka, secara mengejutkan, Rana yang telah 7 hari menghilang berdiri tepat di depan pintu dan pulang kembali dalam keadaan selamat. Sehingga Dini yang melihat itu sangat bahagia dan segera menyambutnya. Tetapi yang membuat aneh adalah setelah diperiksa, tidak ada luka sama sekali dan Rana tidak mengucapkan sepatah kata apapun. Keesokan harinya, Banyu kemudian didatangi oleh kakak perempuannya. Bahkan Mbak Ning pun bertanya, apakah kaki Rana masih menginjak tanah? Dan Banyu yang mendengar itu justru dibuat menjadi marah, sebab bukan merasa senang keponakannya pulang, tetapi malah bertanya hal yang aneh-aneh. Mbakku malah kan nggak bisa mikir tuh gimana mbak-mbakku. Saat ketiga kakak perempuannya hendak pulang dari rumah Banyu, mereka pun mendengar suara burung kedasi di tengah perjalanan, sehingga mereka semakin yakin jika ada sesuatu kejanggalan pada Rana. Sementara itu, kini terlihat Dini menyuruh Tari, yakni anak keduanya, agar memberikan handuk kepada Rana yang sedang mandi. Tetapi ketika Tari menuju kamar mandi dan memanggil-manggil nama kakaknya, Rana pun tak kunjung menjawab. Sehingga Tari memberanikan diri untuk mengintipnya dari bawah pintu. Lalu tiba-tiba, saat malam tiba, Dini meminta Banyu untuk belanja mie instan karena ia khawatir jika Rana keroncongan atau lapar di tengah malam. Dan di tengah-tengah perintah itu, Banyu pun berencana akan memanggil seorang dokter pada esok hari ke rumah untuk memastikan apakah Rana baik-baik saja. Tetapi Dini lagi-lagi tidak setuju mengenai ide suaminya tersebut karena menurutnya Rana sekarang baik-baik saja. Mas, udah ya, aku capek. Jangan ngomong gitu. Lah terus? Semenjak Rana hilang, Banyu dan Dini pun jadi sering bertengkar. Bahkan Tari juga sering meminta maaf kepada Rana karena sempat mengira kakaknya sudah meninggal. Namun Rana tak pernah merespon sama sekali, sehingga Tari akhirnya memutuskan untuk tidur. Tetapi saat malam semakin larut, tiba-tiba saat subuh menjelang, Banyu segera bergegas bangun dan bersiap untuk pergi berdagang ikan ke pasar. Dan di saat itu pula, Banyu melihat Rana sedang makan mie instan sendirian. Namun seketika, Rana menghilang entah kemana. Dan pada saat bapaknya hendak berangkat, tiba-tiba Rana muncul kembali dengan berdiri terdiam, memperhatikan bapaknya dari arah belakang. Sehingga dari sini kita semakin tahu jika Rana sekarang bukanlah Rana. Lalu siapakah dia? Sesampainya di pasar, Banyu kemudian segera menata dagangannya. Pada saat itu juga, ia seketika teringat dengan kenangan terakhir ketika Rana meminta izin untuk pergi ke dalam hutan. Apa toh mbak? Janji loh. Janji. Pagi berlalu, akhirnya adegan pun berpindah kepada tokoh Janu. Ia seperti tergesa-gesa dan nampak ketakutan. Lalu tak lama, Tari yang mengenal Janu pun segera memberitahukan kabar jika Rana kakaknya sudah pulang ke rumah. Mas Janu udah tahu belum kalau Mbak Rana udah pulang? Janu seketika terkejut mendengarnya. Lalu dia berkata jika itu tidak mungkin, sehingga tanpa basa-basi, dia memilih pergi berlari meninggalkan Tari yang masih dalam keadaan bingung di sana. Singkat cerita, scene beralih kepada Dini yang terlihat sedang berbelanja ke pasar. Namun di sana, ia mendapatkan perlakuan yang tidak enak ketika banyak warga pasar yang berbicara aneh-aneh tentang anaknya. Mereka pun berkata, jika Rana yang saat ini ada di rumah Dini adalah hantu, sehingga hal itu membuat keributan di antara mereka. Oh, atau hati-hati loh, arwah gentayangan. Apa Mbak Dini nggak punya firasat? Beruntung, perbedaan pendapat tersebut dapat diatasi oleh Banyu yang kebetulan ada di sana.
Setelahnya, adegan berpindah kepada Bude Nur yang sedang nembang Jawa sambil baca buku primbon. Sementara itu, Bude Ning sendiri sedang menyiapkan sebuah sesajen untuk diletakkan di bawah kasur Rana, sesuai perintah Bude Nur. Yang mana, jika sesajen tersebut besoknya busuk, maka artinya Rana bukanlah manusia biasa. Nanti kalau membusuk, itu tandanya dia bukan manusia. Dengan perasaan sedikit gugup, Bude Ning pun segera menuju ke rumah Rana. Tetapi ternyata pintunya dikunci dari dalam, sehingga dia terpaksa masuk lewat pintu belakang. Dan sesampainya di dalam, ia dengan cepat meletakkan sesajennya di bawah kasur. Namun tiba-tiba, Bude pun seketika gugup dan mencari-cari alasan. Tapi beruntung, Rana tak curiga dengan yang dilakukan si Bude. Sehingga kemudian Rana meminta agar Bude Ning mengepang rambutnya. Namun secara mengejutkan, keluarlah banyak belatung dari kepala Rana yang membuat Bude Ning segera berlari dan pulang ke rumahnya. Entah halusinasi atau nyata, Bude Ning pun lantas memberitahukan kejadian tersebut kepada Sri. Bahkan mereka kini yakin jika Rana yang ada di sana bukanlah manusia, melainkan jadi-jadian. Ditambah lagi, semenjak Rana menghilang, burung kedasi yang ada di atas rumah Banyu tidak pernah berhenti berbunyi, yang menandakan kematian seseorang. Burung kedasi itu ndak berhenti bunyi loh dari depan rumahnya Banyu. Kamu tahu kan itu tandanya apa? Kembali lagi kepada Janu yang sedang membaca sebuah buku di perpustakaan kampus. Ia tiba-tiba didatangi oleh sosok Rana yang seolah Janu mengetahui sebuah rahasia tentang kematiannya. Tak hanya itu, ketika malam harinya, Bude Ning yang sedang baca buku primbon pun, ia didatangi oleh sosok berperawakan besar. Tapi, ia segera membacakan jampi-jampi yang bisa menghalau makhluk tersebut. Esok harinya, Bude Sri bergegas ke rumah Rana untuk mengecek sajen kemarin, yang telah Bude Ning letakkan di bawah kasur Rana. Tetapi saat ia hendak mengambilnya, Banyu pun datang yang membuat ia terpaksa berpamitan pulang. Namun tak lama, ia dihampiri oleh Rana lalu memberikan sesajennya. Dan yang mengejutkan, sesajennya masih terlihat utuh, bahkan segar tanpa layu sedikit pun. Mbak! Tapi saat dalam perjalanan pulang, tanpa sengaja, sesajen yang dibawa Bude Sri jatuh akibat ojol yang mengejar orderan. Dan dalam hitungan detik, sesajen itu seketika berubah menjadi busuk. Beberapa saat berlalu di rumah Banyu. Rana terlihat sedang makan, tetapi saat itu ada darah keluar dari hidungnya. Sehingga Banyu yang melihat itu dibuat terkejut dan segera memanggil seorang dokter. Kemudian tak lama, sang dokter pun datang untuk memeriksa keadaannya. Tapi aneh, saat diperiksa oleh stetoskop, si dokter tidak dapat mendengar suara detak jantung atau nadi Rana. Ketika si dokter akan mengecek mulut Rana, secara mengejutkan, Pak Dokter melihat banyak sekali belatung dan ulat yang menyangkut di mulut Rana. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya bisa ke toilet. Sementara di waktu yang sama, Bude Ning dan Nur datang ke rumah Banyu lalu memberitahukan jika Rana yang ada bukanlah Rana biasa, melainkan sosok iblis jahat, serta menjadi sumber penarik roh-roh lain yang berbahaya ke tempat ini. Sama Sri semalam sudah diganggu sama roh jahat itu. Gak masuk akal buat saya. Kamu simpen apa di rumah saya, Mbak? Simpen apa, Mbak? Dini dan Banyu masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Bude. Bahkan ia berkata jika mereka akan menyesal apabila tidak menuruti dengan kata-katanya. Sementara di sisi lain, Pak Dokter yang ada di kamar mandi dikejutkan oleh kedatangan Rana dan memaksanya untuk pamit dari sana tanpa meminta bayaran. Dok?
Bicara apa, Pak? Pak dokter, Singkat cerita, saat esok hari tiba, Rana kini terlihat naik motor bersama bapaknya karena ingin ikut berjualan ke pasar. Namun kehadirannya di sana ternyata bukan membuat jualan laris manis, malah justru membuat heboh para pengunjung pasar. Karena Rana melakukan teknik Kage Bunshin no Jutsu, yakni membelah bayangan yang membuat Rana berada di berbagai tempat, bahkan dalam jumlah banyak. Dan hal itu sangat menghororkan. Rana, Pak. Kuwi beneran Rabu. Itu Beneran. Sebelahnya juga ada. Tidak hanya itu, saat Rana melihat ada kepala ikan jatuh ke tanah, bukannya diletakkan kembali di atas meja kerja ayahnya, tetapi Rana dengan lahap langsung memakan ikan mentah tersebut. Siangnya, Rana terlihat seperti orang biasa. Dia pun diajari oleh Dini ibunya untuk membuat beberapa ketupat, di mana hal ini Dini lakukan untuk menghargai salah satu pesan Bude Nur, yakni jika ada anggota keluarga yang baru sembuh dari sakit, maka diharuskan membuat ketupat, dan dia akan selalu menuruti omongan Bude Nur, asalkan jangan berbicara tentang primbon. Harusnya mereka itu senang kalau kamu udah pulang. Adegan kini beralih, di mana memperlihatkan Janu yang berada di perpustakaan kembali. Dan ternyata, dia sedang meneliti beberapa kasus orang yang menghilang di dalam hutan. Lalu tak lama, ia pun dihampiri oleh Tari yang langsung bertanya dengan apa yang terjadi sebenarnya pada Janu, sampai-sampai seperti menghindar darinya. Mas Jono kenapa kemarin menghindar? Janu lantas berkata, jika sekarang yang ada di rumahnya bukanlah Rana. Ia juga menjelaskan, jika orang sudah menghilang di hutan, hanya memiliki kesempatan 5% untuk selamat dari maut. Terlebih lagi Rana, sudah hilang selama 7 hari, dan tidak diketemukan luka sedikit pun. Bahkan Janu juga jujur, beberapa pekan ini, dia selalu diteror oleh arwah Rana, yang seperti ingin menjelaskan, jika semua ini memanglah salah. Orang yang hilang di hutan itu, kemungkinan ketemunya cuma 10%. Apalagi kalau udah hilang selama 7 hari. Saat malam tiba, Bude Nur yang peka dengan hal-hal gaib lantas memberitahukan kepada semua orang di rumahnya jika sosok Rana semakin banyak menarik makhluk gaib ke tempat tersebut. Dan jalan satu-satunya bagi mereka untuk terlepas dari masalah ini adalah melakukan ruatan untuk Rana. Namun belum juga selesai ia bicara, terdengar suara ketukan pintu, yang ketika suami Bude Sri membukanya, muncullah Rana yang mengantar ketupat dari ibunya. Saat itu pun Rana ditanya, apakah dia bersedia melakukan ruatan. Tetapi tampaknya, Rana tidak suka akan hal tersebut, sehingga tanpa menjawab pertanyaan si Bude, dia pamit pergi keluar rumah. Semoga suka ketupatnya. Bude Nur yang merasa semakin yakin sesuatu yang buruk akan terjadi. Ia pun mengajak Bude Ning, juga Sri dan suaminya datang ke rumah Banyu untuk memaksa Rana melakukan ritual ruatan. Tetapi sudah bisa ditebak, Dini adalah orang yang paling menentang keras acara tersebut. Sehingga lagi-lagi terjadilah konflik di antara mereka. Dan dari sini terkuaklah jika ternyata keluarga Banyu tidak pernah suka dengan Dini, karena Dini dianggap sebagai perempuan pembawa sial. Bahkan sejak awal, keluarga besar Banyu tidak merestui pernikahannya. Besok kita ruatan. Kamu lahir di hari yang salah. Tahu apa kalian? Keesokan harinya, akibat banyak lawan satu, akhirnya acara ruatan pun terpaksa disetujui. Acara ruatan sendiri adalah salah satu upacara dalam kebudayaan Jawa yang dipercaya bisa membuang keburukan atau menyelamatkan sesuatu dari gangguan. Dan orang yang telah diruat diharapkan mendapatkan keselamatan, kesehatan, serta ketentraman. Tetapi di sisi lain, Tari dan Janu, mereka berdua lalu diam-diam masuk ke dalam hutan karena Janu percaya, konon katanya, jika seseorang sedang dalam prosesi ruatan, akan ditunjukkan jalan. Bahkan dalam kasus ini, siapa tahu jasad Rana bisa muncul di tempat terakhir mereka berpisah.
Kembali lagi kepada Rana, terlihat dia mulai bereaksi yang aneh. Bahkan terlihat pula banyak sosok gaib yang hadir pada acara itu. Sehingga di sini baru diketahui jika ternyata selama ini dugaan Bude benar. Rana adalah sosok iblis penunggu hutan yang dapat menarik berbagai makhluk gaib ke orang-orang terdekatnya. Dan ketika makhluk itu ketahuan, maka seketika saja mereka masuk ke tubuh orang lain. Sehingga di sana terjadilah kesurupan massal. Sementara itu, Tari yang berada di hutan pun harus terpisah dengan Mas Janu. Namun tak lama, setelah dia mengalami kesendirian yang melelahkan, Tari bertemu dengan sosok Rana dalam perwujudan yang nampak memprihatinkan, bahkan penuh luka akibat terjatuh. Setelah bercengkrama untuk terakhir kalinya, sosok Rana pun meninggal di pelukan Tari, yang ternyata sosok barusan adalah Korin Rana yang menyerahkan jasad Rana untuk dibawa pulang. Beberapa saat kemudian, Rana palsu seketika menghilang di acara ruatan. Dan tak lama, mereka dikejutkan dengan kedatangan Tari juga Janu yang keluar dari dalam hutan, sambil membawa jasad Rana dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Tomat. Film diakhiri dengan temuan rekaman Rana ketika berada di dalam hutan, yang ternyata tujuan Rana masuk ke hutan pada hari sial menurut Primbon adalah untuk membuktikan kepada semua orang jika hari sial itu sebenarnya tidak ada, karena selama ini keluarganya Bude selalu menganggap jika ibu Rana atau Dini lahir pada hari yang sial. Namun melalui video ini, Rana memberikan klarifikasi atau bukti jika dia tidak kenapa-napa. Tetapi di sana, seolah-olah Rana mengucapkan kata-kata terakhir untuk ibunya. Jadi kesimpulan dari film ini adalah membingungkan. Sosok Rana ingin membuktikan hari sial itu tidak ada. Tapi kenapa dia bisa hilang dan meninggal di hari itu? Entahlah. Saya Cici dari Budi Movie undur diri. Terima kasih sudah menonton. Gracias, gracias.